Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 25 dengan judul Desire. Entah berapa kali Jemima pukulkan kening ke kepala ranjang, setelah beberapa menit ia hubungi Abiasa, lalu pikirannya jernih kembali dan benaknya langsung menanyai apa tujuannya menghubungi pria itu. Dia sudah mengunci kamarnya. Cukup menunggu sampai besok pagi sebelum ia pergi mencari tempat baru. Jadi, mengapa harus meminta Abiasa datang kemari dengan alasan ada hal yang ingin ia rundingkan? Sial! Ini hampir jam 10 malam, Mima. Wanita itu gulingkan tubuh ke ranjang, lalu sembunyikan wajah di dalam bantal. Anak gadis mana yang mengundang lelaki di kosnya saat malam hari? Dulah, tapi laki-laki itu suaminya sendiri. Keluar dari kekacauan yang ia buat sendiri, Jemima lalu meraba dadanya. Selalu ada sesak bersama Desire yang aneh tiap kali ia menyebut Abiasa sebagai suaminya. Suami. Tiba-tiba ada panas yang merambat di wajah. Jemima berteriak sambil tenggelamkan wajahnya ke bantal semakin dalam. Itu bos kamu, Mima. Sadarlah, sadarlah. Mima? Langsung berhenti mengucapkan apapun untuk mengusir rasa frustrasi yang membuat dirinya jadi tampak bodoh. Jemima langsung angkat kepala. Dia tak segera membuka pintu karena ingin memastikan jika panggilan dan ketukan pintu yang baru saja ia dengar bukan bagian dari imajinasi. Mima? Jemima? Wanita itu kemudian telan salivanya dengan kasar. Abiasa benar-benar datang? Cek, kenapa harus datang? Mima mengeluh sendiri. Kembali ketukan terdengar, Jemima segera bangkit dan cepat-cepat membukakan pintu untuk pria yang sudah 3 minggu tak bertatap muka dengannya. Padahal katanya akan menginap meski hanya sesekali, tapi jangankan datang. Menelepon saja tak pernah. Kalau Jemima tak meneleponnya tadi, tak akan ia dengarkan suara pria ini, mungkin sampai dia kembali bekerja lagi. Ken? Jemima malah mengeluhkan ketidakhadiran Abiasa selama ini, tapi tadi mengharap pria ini abaikan permintaannya. Kamu tidur? Datang dengan setelan rapi, kemeja berlengan pendek, bermotif garis vertikal warna biru muda dan navy, Abiasa bersedekap, tampak kesal karena dia yang diminta datang namun tak segera disambut oleh Jemima. Saya dari tadi loh di sini. Meringis di tengah gempuran detak yang terdengar seperti tabuhan untuk kepakan kupu-kupu di dalam perutnya, Jemima lalu diam-diam mengedarkan pandangan. Beberapa orang melihat ke arahnya, lalu ketika ia lihat ke pintu tetangga kos yang mengganggunya tadi, Jemima mendengkus samar karena pria itu malah berada di dalam. Mau Jemima si preman tahu jika ia bukan wanita yang tak memiliki perlindungan. Kenapa sih? Kembali pada Abiasa. Jemima lalu menggeleng. Enggak ada. Saya mau kamu persilakan masuk atau tidak. Cih, biasanya juga langsung menyerobot masuk bahkan tanpa menunggu ditawari. Silakan masuk, Pak. Namun Jemima menjawab dengan senyuman manis sambil memberi ruang agar Abiasa masuk ke dalam. Jadi kamu mau membicarakan apa? Baru mengunci pintu kosnya kembali, Jemima memutar tubuh dan temukan Abiasa yang berdiri di dekat ranjang. Kok tampak tak sabaran sekali sih? Bapak nggak mau duduk dulu gitu? Dengan tatapan yang tak berubah, Abiasa langsung hempaskan pantatnya di sisi ranjang. Pria ini kembali ke setelan awal. Abiasa yang menjengkelkan dengan tatapan suramnya. Harusnya hal ini Jemima syukuri, karena ia jadi tak perlu meladeni Abiasa yang seperti kerasukan jin mesum. Tapi, Jemima sendiri tak bisa jelaskan perasaan apa yang mengusik hatinya kini. Rasanya seperti jatuh, namun dia bahkan tak berlari. Jadi apa yang mau kamu bicarakan? Kalau ini adalah hal yang bisa didiskusikan lewat ponsel saja. Tatapan pria itu meruncing. Awas kamu. Jemima telan salivanya ketika mendapati ancaman dari kalimat pria itu. Masih mencoba untuk tersenyum, Jemima lalu memutar kursi di dekat meja, lalu duduk menghadap Abiasa. Pria itu terlihat tak suka datang ke tempatnya, dan Jemima benar-benar menyesal karena sudah menghubungi pria ini. Ya, karena ketika di rumah orang tuanya, Abiasa dan dirinya seolah tak memiliki jarak. Dan barangkali terlena akan hal itu, Jemima yang merasa takut di sini langsung hubungi Abiasa, seolah pria itu bisa membantu dirinya saja. Padahal, setelah 3 minggu ia tak pernah dihubungi kecuali untuk urusan kerja, itu sudah cukup menjelaskan pada Jemima jika hubungan mereka tak akan pernah menjadi lebih dekat atau yang pernah terjadi di kampungnya waktu itu hanya bagian dari drama saja. Drama Abiasa agar orang tuanya percaya pria ini bisa menjaga Jemima, tapi Abiasa bahkan tak memiliki tanggung jawab itu.
Jemimah hanya rekan kerja, anak buah, suruhan yang harus taat setibanya ia di Jakarta. Dia bukan istri. Saya kamu suruh datang untuk diam begini saja. Jemimah tampak berpikir karena sebenarnya tak ada hal penting yang ingin ia bicarakan pada Abiasa selain, "Bapak mau temani saya di sini nggak?" Tapi sayangnya itu tak mungkin kan? Soal alasan saya kerja nanti. Menurut Bapak, Apa itu tidak bisa kita diskusikan lewat chat saja? segumpal duri seolah Jemimah telan dan lukai tenggorokannya. Harusnya sih dia tak perlu merasa sesakit ini. Tapi mengapa sekarang? Anehkah jika ia merasa ucapan Abiasa jadi lebih tajam dari sebelumnya? Tapi bukankah tak ada yang berubah? Abiasa tetap sama. Bagaimana pandangan pria itu, caranya berbicara, dan ucapan yang selalu terasa panas itu? Hah, jangan bilang malah Jemimah lah yang berubah. Bisa, Pak. Menunduk dalam, Jemimah sembunyikan pilu yang takutnya terlalu tampak dari sorot mata yang menyiratkan kekecewaan. Tapi mengapa harus kecewa? Hah? Desah panjang Abiasa terdengar. Harusnya saya sudah tidur sekarang. Nyeri semakin kuat menyiksa sesuatu yang ada di balik dada Jemimah. Maaf, Pak. Seperti terdakwa yang menunggu vonis hukuman dari hakim, Jemimah masih tertunduk dalam. Bahkan jemari yang berada di atas paha saling terkait dan bergesekan. Sebenarnya, suara erangan wanita tiba-tiba menginterupsi. Iya, di sana. Terus sayang. Melotot karena erangan menjijikan yang terdengar sangat jelas dari kamar sebelah, Jemimah langsung menoleh ke arah dinding yang menjadi sekat, lalu secepatnya ia tatap Abiasa yang pasti juga mendengarnya. Suara-suara itu terlalu jelas. Menatap Abiasa dengan rasa malu tak terkendali, Jemimah dapatkan pria itu hanya diam, duduk dengan paha terbuka sementara tangan bersedekap di depan dada. Tatapannya lurus pada Jemimah yang terlihat panik di tempat. Itu mengganggu. Ucap pria itu, namun tak sama sekali melirik ke arah dinding yang terus mengeluarkan suara desah yang membuat mual. Memerah bak buah naga, pipi Jemimah rasanya seperti terbakar. Wanita itu lalu menggigiti bibir bawahnya makin gelisah seiring dengan suara erang yang makin menjadi-jadi. Sayang, masukin. Brengsek. Jemimah kembali melotot ke arah dinding. Apa manusia laknat itu tak bisa berhenti dulu? Kamu tidak berniat pindah dari tempat seperti ini? Abiasa terpejam erat ketika erangan yang terdengar makin seperti sebuah provokasi. Menjijikan. Jemimah yang tak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini langsung mengangguk sangat cepat. Saya sudah hubungi kontrakan lain, cuma belum dapat balasan lagi, dan besok mau cari lagi. Jawabnya lancar seperti kereta api. Tapi, bahu wanita itu naik seiring dengan napas yang ditarik. Saya harusnya tidak mengganggu Bapak, tapi saya takut. Orang di sebelah, dia selalu mengganggu saya. Oh ya? Sebelah alis pria itu menukik ke atas ketika tatapnya jatuh lagi pada Jemimah. Sekilas ada kilat tak percaya dari sorot mata pria yang berusaha untuk tak terpengaruh dengan erangan seduktif yang masih saja terdengar. Kamu merasa terganggu? Seolah pernyataannya diragukan, Jemimah lalu mengernyit tak paham. Tinggal di tempat seperti ini tentunya bukan kebahagiaan tersendiri untuk Jemimah, kecuali soal harga sewa yang memang murah. Sejak awal saya datang ke sini, orang-orang melihat kamu seperti makanan. Dengkusan geli pria itu membuat Jemimah rikuh. Tapi kamu tetap bertahan dan aneh saja kalau sekarang kamu baru merasa takut? Jemimah lagi-lagi hanya bisa menelan salivanya saja. Selama ini orang-orang yang menggoda, tak ada yang sampai menyentuh dirinya. Tapi kali ini sungguh berbeda. Saya pikir memang kamu yang senang digoda. Tapi kalimat menuduh itu melesat bak anak panah yang langsung menikam jantung Jemimah. Bapak berpikir saya serendah itu? Saling beradu tatap, mencoba untuk menjadi pemenang ketika pandangan mereka berperang. Jemimah sekali lagi menjadi orang pertama yang membuang wajah, memutuskan kontak mata ketika ia rasakan penglihatan mulai mengabur oleh bulir-bulir tangis yang siap jatuh. Jika tahu hanya perasaan tak nyaman yang ia dapatkan dari hadirnya Abiasa, dia tak akan pernah menghubungi pria ini. Maaf mengganggu. Plok! Sayang! Sialan! Jemimah meremas pahanya sendiri. Suara-suara itu terus mengganggu dirinya. Tapi bisakah sekarang berhenti karena ada Abiasa di sini? Melirik ragu untuk melihat respons bos yang pasti merasa tak nyaman, Jemimah meringis ketika diamnya pria itu tampak jauh lebih mengerikan. Siapkan barang yang penting saja. Pria itu lantas berdiri. Ayo pergi. Seutuhnya memalingkan wajah pada Abiasa, Jemimah lalu melongo bodoh. Pergi? Kita mau kemana? Kamu masih mau berpikir untuk tidur di sini? Jemimah lagi-lagi meringis. Tentunya dia tak mau.
Atau tujuan kamu memanggilku karena ingin berlomba desahan siapa yang paling menarik antara wanita itu dan kamu? Lagi-lagi Jemima melotot tak percaya dengan tudingan semacam itu. Bab, Saya tahu kamu belum segila itu. Abiasa yang menjawab sendiri ucapannya tadi. Ya, karena memang Jemima tak mungkin berpikir seperti itu, dan dia yang juga tak sudi membagi erangan Jemima untuk orang lain. Tidak akan. Suara desa Jemima yang syarat akan keputusasaan, namun menuntut sentuhan yang jauh lebih dalam itu hanya milik Abiasa saja. Tapi masih ingin bertahan dengan suasana seperti ini saja. Kamu sudah tidak waras. Iya, Jemima tahu itu. Mau pergi kemana memangnya, Pak? Pria ini ingin mengajak mereka tinggal bersama, kah? Benak Jemima mulai menerka-nerka, tapi kesadaran langsung berteriak di telinganya. Tidak. Jemima hanya meminta Abiasa datang untuk menemani dirinya malam ini saja, karena setelah kejadian menakutkan tadi, dia bahkan takut hanya untuk keluar dari kamar. Jadi bukan karena dia membuka peluang agar Abiasa bisa mengajak ia tinggal di kediaman pria itu. Tentu saja tidak, bisa bahaya untuk Jemima sendiri begitu. Seperti keluar mulut singa, ia malah masuk ke mulut buaya. Kamu pikir di Jakarta kekurangan hotel untuk satu orang saja? Atau kamu berpikir untuk tetap di sini daripada mengeluarkan 500.000 untuk sewa kamar saja? Ketika Jemima terpaku di tempatnya, Abiasa berdecak kesal di sela-sela omelan panjangnya yang diiringi desah tanpa henti dari kamar di sebelah kamar Jemima. Saya tidak pernah bertemu orang yang lebih pelit dari kamu, Mima. Bahkan walaupun untuk menyewa apartemen yang biaya per tahunnya tidak lebih besar dari gaji 3 bulan kamu saja, kamu tidak mau. Jemima masih diam membatu di tempatnya, sementara pikiran mulai lari ke sana kemari, seperti kebingungan. Dari sekian banyak pilihan untuk Jemima yang membutuhkan tempat tinggal mendadak, satu malam saja, besok dia akan berusaha untuk dapatkan tempat tinggal yang lain. Tapi, apakah Abiasa terpikir meski hanya terlintas untuk membawa Jemima ke kediaman pria itu? Atau, sebenarnya hanya Jemima yang berpikir Abiasa akan berbaik hati memberikan ia tumpangan semalam saja? Sial, jelas memang inilah yang Jemima mau kan? Seperti ia yang tak mau Abiasa datang ke tempatnya, lalu akhirnya mereka hanya berkomunikasi melalui chat, membahas pekerjaan saja. Tak lebih. Meski ketika termenung, ia bertanya-tanya apakah Abiasa tak mau tahu tentang kabarnya. Lalu sekarang, ia berharap Abiasa tak mengajak ia tinggal di kediaman pria itu, dan ketika itu terrealisasi seolah Tuhan selalu mendengarkan doanya, sekarang mengapa ia malah kecewa? Kenapa diam? Kamu gak mau? Jemima menggeleng lambat bersama pikiran yang masih melayang terlalu jauh. Ya sudah, kalau begitu bertahanlah untuk malam ini saja. Besok usahakan untuk pindah dari sini. Abiasa menghela napas. Saya pulang dulu. Tapi, dari syarat nomor 2 yang Jemima ajukan, bukankah Abiasa bilang akan sesekali menginap? Kunci pintu, Jemima. Klek. Tepat ketika pintu itu tertutup, Jemima langsung memutar tubuh untuk jatuhkan kepala di atas meja dengan tangan menyelimuti wajah. Entah mengapa harus merasakan kekecewaan atas harapnya yang malah terwujud, Jemima yang benci terlebih pada diri sendiri lantas terisak untuk hal yang tak ia ketahui alasannya. Dia tak tahu mengapa air mata harus jatuh ketika semua inginnya terwujud tanpa kendala. Jemima tak tahu mengapa ia harus menangisi keengganan Abiasa menunggui dirinya malam ini saja. Meraung hingga dada terhimpit sakit oleh sesak dan kesedihan. Pintu kamar yang kembali terbuka membuat ia sontak mengangkat kepala untuk melihat siapa yang masuk ke kamarnya. Sesaat ada ketakutan yang menyerang bak sengatan listrik karena was-was keteledorannya disusupi oleh tetangga kos yang tak lagi ia dengar suara desahannya. Jemima lantas menatap dengan pandangan membulat ketika yang berdiri di hadapan adalah Abiasa yang menatapnya dengan 11 alis menukik ke atas. Kunci mobil saya ketinggalan. Berkedip, tampak canggung karena tertangkap basah sedang menangis parahnya Ishak masih tersisa satu-satu. Jemima yang tak tahu kemana harus sembunyikan rasa malu, kemudian edarkan pandangan berlagak mencari-cari kunci mobil milik Abiasa. Kamu kenapa? Melangkah menjauh sambil diam-diam menghapus jejak air matanya di saat pertanyaan Abiasa semakin membuatnya ingin meraung kencang, wanita itu mengambil kunci yang ia lihat di atas ranjang. Ini, Pak. Jemima lalu mendekati pria itu tanpa berani memberi wajah yang terus berpaling ke arah lain, seolah ada hal yang lebih menarik daripada berbicara sambil melihat Abiasa. Pria yang hanya memandang tajam sebelum kemudian berdecak dengan segurat rasa kesal. Cepatlah tidur.
Titah pria itu dengan bentakan pelan sebelum melangkah maju dan abaikan tangan Jemima yang mengangsurkan kunci padanya. Tak paham dari mana rasa kesal Abiasa berasal, Jemima yang menatap hampa pada kunci yang tak Abiasa terima, kemudian menoleh perlahan ke arah pria yang tak sama sekali ia tahu sedang menatap dirinya sambil melepas satu persatu kancing kemeja yang dikenakan. Saya ada rapat pagi-pagi sekali, Jemima. Tapi kamu akan membuat saya terlam. Saya tidak meminta Bapak menginap di sini. Memberanikan diri untuk sepenuhnya menghadap dan menatap Abiasa, bola mata Jemima membelalak perlahan saat tubuh dengan setengah kancing kemeja terbuka itu berjalan mendekat. Namun, bukan pemandangan menggiurkan itu yang menarik perhatiannya, melainkan lebam di sudut bibir Abiasa yang baru ia sadari di jarak sedekat ini. Apa Pak Bara yang pukul? Khawatir mengerubungi. Namun ketika hela napas Abiasa menerpa wajahnya, alarm berbahaya berdenging memberi peringatan. Jemima langsung berinisiatif dengan cepat untuk melangkah mundur. Tapi tangan pria itu sudah menahan pinggulnya. Oh ya? Wajah Abiasa terlalu dekat. Kalau begitu, katakan itu ketika kamu tidak menangis karena saya tinggalkan. Jemima menggeleng sambil menghindari tatapan menyipit Abiasa yang seperti ingin menelanjanginya. Sah, saya nggak nangis karena Bapak. Lagi, selalu berada di posisi terdesak yang membuatnya kesulitan untuk bernapas dengan benar. Jemima lalu terengah karena oksigen tak mampu masuk dengan sempurna ke paru-parunya. Oh ya? Atau itu hanya drama agar saya menetap? Jemima menggeleng lagi. Ingin ia sanggah tudingan Abiasa, tapi pria itu kembali bersuara sambil terus memajukan wajah, hingga kemudian pipi dan pipi pun bertemu. Kamu tahu kunci saya tertinggal di kamar kamu. Kamu tahu saya akan kembali. Kamu sengaja tidak mengunci pintu, dan kamu langsung menyuguhkan kedatangan saya dengan air mata kamu. Jemima makin terpojok dengan tudingan yang dibisikkan ke telinganya. Napas Abiasa terlalu panas menerpa wajah Jemima yang mulai tersengal, bahkan tanpa sentuhan liar pria yang hanya menahan pinggulnya saja. Kamu sengaja, kan? Kembali menangis, namun dengan rasa yang berbeda, karena air mata yang jatuh bukan diakibatkan kesedihan yang tak tahu muasalnya. Jemima yang rasanya ingin luruh seolah ada magnet di bawah kaki yang ingin menariknya jatuh. Lalu tanpa sadar melarikan tangan ke bahu Abiasa yang segera ia remas kuat. Sialan kamu, Mima. Maki Abiasa tiba-tiba sebelum pria itu menggigit telinga wanita yang hela napasnya saja sudah membakar gairah Abiasa. Ak! Barangkali gigitan Abiasa terlalu kuat, Jemima terpekik. Pekik nyaring yang membuat Abiasa makin belingsatan. Dengan wajah memerah dan rahang tegas yang mengeras, Abiasa satukan ujung hidung mereka. Seharusnya kamu tidak memanggilku ke sini. Ucap pria itu lagi sebelum dengan gerakan tiba-tiba, Abiasa tarik tangan dari pinggul Jemima, berpindah di kancing celana jeans yang wanita itu kenakan. Leher tercekik tanpa bisa keluarkan suara, bola mata Jemima yang bergetar hanya bisa memandang Abiasa yang tak palingkan wajah darinya. Tampak geram seolah dirinya telah mengusik pria ini, Jemima membekap bibir ketika Abiasa mundur satu langkah sebelum jatuh berlutut bersama tangan yang menarik pinggang celana miliknya. Jemima tak tahu mengapa Abiasa melakukan ini. Ia bahkan tak mampu bertanya, pun menolak sikap Abiasa yang jelas salah mengartikan undangannya agar pria ini datang ke sini. Jemima hanya berharap Abiasa menemaninya, bukan malah menyentuh seolah inilah yang ia harapkan. Tidak. Jemima menggeleng dengan kepala mendongak tanpa ingin tahu apa yang sedang Abiasa lakukan di bawah sana. Tidak. Jemima tak mau tahu dan sayang sekali karena Jemima tak mencoba mencari tahu apa yang tengah Abiasa lakukan saat ini. Di hadapan tubuh bagian bawahnya yang telanjang, Abiasa sedang menatap dengan seringai. Sesaat mengagumi rambut-rambut kasar yang baru tumbuh itu, lalu ibu jari yang merayap dan menyentuh pangkal lipatan bibir membuat gerakan menarik untuk membukanya. Harta yang bersembunyi selama ini mulai menampakkan wujudnya yang memiliki warna kemerahan dan basah. Gairah yang sudah memenuhi tiap saraf, mengisi aliran darah dengan hasrat yang menuntut kepuasan, ujung lidah pria itu lalu terjulur, menempel di deretan gigi yang tampak di antara seringai yang tak putus. Bukankah ini terlalu cantik?